ayat ke-183 dalam surat Al-Baqarah juz kedua. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini ada beberapa poin yang ingin kita jelaskan. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kewajiban berpuasa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apa dalil wajibnya puasa dari Al-Quran? Yaitu ayat ini. Karena kalimat kutiba itu menunjukkan tentang kewajiban. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian puasa ini definisinya, yang kedua definisi puasa itu al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubisy syams biniyati ta'abbud. Puasa itu imsak, menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa semenjak keluarnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ta'abbud, beribadah. Itu puasa. Menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa. Kemarin kita bahas pembatal puasa ada berapa? Poho. Ada berapa pembatal puasa? Ya, kemarin yang kita bahas ada berapa? Ada 6. Jadi menahan diri dari semua pembatal puasa. Jima, berhubungan intim, makan minum atau yang menyerupai makan minum dan seterusnya. Jadi harus ditahan. Dimulai dari tulu'ul fajar, keluarnya fajar, dan keluarnya fajar shadiq itu dengan azan, tandanya dengan azan subuh. Jadi kalau azan subuh itu tidak ada lagi melanjutkan sahur, kecuali makanan yang ada di mulut. Ya, kalau makanan yang ada di piring dilanjut apa berhenti? Berhenti ya. Dia lagi makan nasi pakai ayam, azan, nanggung. Ya, dilanjutkan apa berhenti kalau udah azan subuh? Kalau udah azan subuh yang di piring dilanjutkan apa berhenti? Berhenti, kecuali yang ada di dalam mulut. Dan kecuali air yang ada di tangan boleh dihabiskan oleh dia. Cuman makanan yang belum dia makan nggak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan dengan dikumandangkannya azan subuh. Dimulai dari tulu'ul fajar ila ghurubisy syams, dan waktu terakhirnya terbenamnya matahari. Dan terbenamnya matahari dengan dikumandangkannya azan maghrib. Ya, dikumandangkannya azan maghrib. Azan subuh dan azan maghrib itu sudah mewakilkan tulu'ul fajar dan ghurubus syams. Karena pemerintah itu menentukan waktu subuh dan waktu maghrib dengan melihat tandanya, sedangkan kita tidak memiliki ilmu tersebut. Maka tanda tersebut apabila ditentukan oleh ahlinya maka sudah mewakili akan masuknya waktu fajar dan masuknya terbenamnya matahari. Biniyati ta'abbud, dengan niat ibadah. Nah, di sini niat ibadah membedakan antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Apa bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah? Salah satunya niat. Karena puasa wajib itu wajib tabyid an-niyah. Wajib niat dari malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak wajib tabyid niyah, meniatkan dari malam hari. Artinya kalau misalnya antum puasa Senin Kamis belum sahur dan antum belum makan, ketika pengen sarapan tanya ke istri antum, ini hari apa? Hari Senin. Oh, tandanya anak mau puasa. Boleh. Walaupun malamnya tidak niat
puasa. Tapi kalau puasa wajib harus ada tabiid an-niyah, harus ada niat di malam hari. Ya, kalau misalnya dia hari Senin ingin puasa qadha, tapi malamnya tidak niat untuk puasa qadha, maka tidak boleh dia puasa qadha. Karena dia di malam harinya tidak niat untuk puasa. Ya, itu yang membedakan puasa wajib dengan puasa sunnah. Maka di sini ada tambahan definisi puasa dengan biniyati ta'abbud, niat ibadah, karena puasa itu harus ada niat di malam hari. Dan niatnya di malam hari dengan kita ingin melaksanakan puasa besok, kita pengen sahur, pengen bangun untuk sahur, besok untuk puasa, itu sudah termasuk dari niat. Ya, maka Nabi SAW pernah suatu hari dia tidak menemukan makanan, dia tanya kepada istrinya apakah ada makanan, maka kata istrinya tidak ada. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, idzan ana asum. Kalau begitu aku puasa. Itu maksudnya puasa apa? Puasa sunnah, karena tidak ada tabyid an-niyah, meniatkan di malam hari. Sedangkan puasa wajib diniatkan di malam hari. Sekarang puasa wajib apa aja? Puasa yang hukumnya wajib, puasa apa aja? Pertama, puasa Ramadan, itu hukumnya wajib. Yang kedua, puasa apa? Iya, puasa nazar. Kalau puasa nazar hukumnya wajib. Kemudian ayat ini yang ketiga, kewajiban puasa untuk, artinya siapa saja yang diwajibkan puasa. Orang-orang yang diwajibkan puasa, dan ini kemarin kita bahas, kita ulangi lagi. Orang-orang yang diwajibkan puasa, yang pertama seorang muslim. Orang kafir tidak wajib puasa, dan kalaupun dia puasa tidak diterima oleh Allah sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, anak yang sudah balik. Yang sudah balik tandanya apa? Yang pertama, usianya sudah 15 tahun. Atau yang kedua, tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya. A'azzakumullah. Ya, yang ketiga, dia sudah mengeluarkan air mani, baik dengan mimpi atau yang selainnya. Yang keempat, kalau dia anak perempuan maka keluarnya darah haid. Maka tanda itu kalau ada di anak itu sudah baligh dan wajib untuk mengerjakan puasa. Yang ketiga, berakal. Orang yang berakal sehat. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, rufi'al qalam an thalatha. Diangkat pena atas 3 orang, artinya tidak dicatat amalannya. Yang pertama, anin naim hatta yastayqidh, orang yang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia bermimpi atau balik. Yang ketiga, anil majnun hatta yaqil, orang gila sampai berakal. Maka di sini kalau ada orang akalnya sudah hilang, dia tidak wajib puasa. Sekarang kalau ada orang, nasallallahu alafiyah, saudaranya gila. Orang gila ini wajib puasa apa tidak? Wajib sholat apa tidak? Maka dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Dengan itu juga tidak ada fidyah. Kenapa? Karena dia terangkat hukum itu. Dia dihukumi seperti orang yang tidak punya akal sama sekali. Bisa difahami ya? Fidyah itu bagi yang wajib puasa tapi tidak mampu melaksanakan puasa li'udhrin, karena uzur. Seperti orang yang sudah tua atau terkena penyakit, dia wajib puasa, tapi dia tidak bisa menjalankan puasa karena uzur, baru dia membayar fidyah. Cuman kalau orang gila atau pikun, ya, makanya diantara penyakit yang kita berlindung kepada Allah itu penyakit apa? Haram. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ketuaan. Ya, ada pikun, hilang memorinya. Maka orang pikun ini dia seperti mayat yang berjalan. Nggak kenal si fulan, nggak kenal si alan. Sampai kadangkala dia buang air besar, buang air kecil bukan pada tempatnya.
Ya, makanya di sini juga harus minta perlindungan dari penyakit pikun. Ya, kadangkala orang lebih baik meninggal dibandingkan dia hidup tapi pikun. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini orang dinamakan orang yang tidak berakal. Ya, kemudian diwajibkan puasa bagi wanita yang sudah haid dan nifas. Kemudian ayat tadi yang keempat, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Ta'ala menyuruh perintah puasa dengan seruan orang-orang yang beriman, menunjukkan kalau puasa itu harus dengan keimanan, karena Allah menyuruhnya dengan seruan iman. Allah tidak berkata ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam, wahai manusia saya wajibkan atas kalian puasa. Tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa. Maka ini anjuran seseorang berpuasa dengan penuh keimanan, karena Allah menyuruh puasa dengan seruan iman. Ya, maka kualitas puasa seseorang dengan kadar keimanannya dan keikhlasannya dan ittiba'nya. Dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu, muttafaqun alaih. Kemudian juga ayat yang tadi yang dibacakan, ayat 183 surat Al-Baqarah, menunjukkan kalau puasa ini ibadah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi bukan ibadah yang hanya dikhususkan buat umat ini. Tapi kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang atas orang-orang sebelum kalian. Jadi menunjukkan kalau ibadah puasa, ibadah yang diwariskan dari satu zaman ke zaman yang lain, dari satu kaum ke kaum yang lain, namun disempurnakan di syariat ini. Ini menunjukkan tentang kalau puasa ibadah yang besar, karena ibadah itu tidak diwajibkan hanya untuk kita, tapi Allah juga mewajibkan orang-orang sebelum kita. Ya, orang-orang sebelum kita.